Pengertian jual beli. Jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai'u. Menurut bahasa artinya memberikan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau tukar menukar sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau tukar menukar antara barang dengan uang dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian hukum jual beli. Nah, pada prinsipnya jual beli itu hukumnya adalah mubah atau boleh selama tidak bertentangan dengan syarak atau dengan hukum Islam. Dalilnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian hadis Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. An Juma'i bin Umar qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an afdhalil kasbi qala a'malur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurun. Rawahu Ahmad. Dari Juma'i bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah pekerjaan atau penghasilan yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangan sendiri dan melakukan jual beli yang baik atau bersih. Kemudian rukun dan syarat jual beli. Rukun yang pertama, rukun adalah yang harus ada. Yang pertama ada penjual dan pembeli. Syaratnya, keduanya baik penjual maupun pembeli sudah baligh dan mumayyiz atau sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian keduanya berakal sehat. Kemudian yang ketiga, keduanya sama-sama rela dan tidak terpaksa. Ini untuk penjual dan pembeli. Jadi ada 3 syaratnya. Selanjutnya ada barang dan ada alat penukar atau uang. Nah, syaratnya barang yang diperjualbelikan harus suci dari najis. Kemudian yang kedua ada manfaatnya. Yang ketiga milik sendiri atau yang mewakilinya. Kemudian yang keempat dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi tidak sah misalnya jual beli ayam yang belum ditangkap, masih berkeliaran, atau merpati yang masih terbang. Itu kan belum bisa dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi harus tangkap dulu baru bisa diperjualbelikan. Kemudian yang kelima, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. Selanjutnya, yang ketiga ada ijab kabul. Nah, ijab ini dilakukan oleh pihak penjual dan kabul dilakukan oleh pembeli. Ijab kabul ini dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi, atau nota dan lain sebagainya. Jadi istilahnya ijab itu perkataan saya beli ini. Nah, kemudian dari penjualnya ada penerimaan. Oh ya silakan. Nah, itu namanya ijab kabul. Selanjutnya macam-macam jual beli. Yang pertama, bai' muqayyadah, yaitu jual beli dengan melakukan antara dua barang yang berbeda. Disebut juga dengan barter. Ini bai' muqayyadah sama dengan barter ya. Jadi jual beli tukar menukar barang yang berbeda. Kemudian bai' sarrafah, yaitu jual beli dengan melakukan pertukaran antara harga dengan harga. Misal emas dengan perak, rupiah dengan dolar, rupiah dengan ringgit dan sebagainya. Ini namanya bai' sarrafah. Yang ketiga bai' salam, itu jual beli dengan cara menangguhkan pembayaran. Misal membeli rumah dengan cara kredit. Kemudian yang terakhir bai' mutlak, yaitu jual beli dengan penggantian antara barang dengan harga dan dibayar tunai. Contoh, beli mobil dengan harga 200 juta dan dibayar tunai. Nah, yang biasa kita lakukan itu bai' mutlak ya. Jadi beli langsung tunai. Atau bai' salam, beli dengan cara kredit. Kemudian jual beli terlarang atau bai' fasidah.
Yang pertama, jual beli gharar. Jadi jual beli ini adalah jual beli barang yang di dalamnya ada unsur ketidakjelasan atau dikhawatirkan terdapat penipuan. Misal, jual beli ternak yang masih dalam kandungan, ini nggak boleh. Kemudian yang kedua, jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon adalah jual beli hasil pertanian atau tanaman sebelum dipanen atau belum layak panen. Misalnya jual beli mangga yang baru berbunga, ini nggak boleh kalau belum ada buahnya atau buahnya masih kecil-kecil, masih hijau, masih kecil. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus yang sudah layak panen baru bisa dijual. Kalau belum layak panen maka tidak boleh dijual. Ini namanya jual beli sistem ijon. Kemudian yang ketiga yaitu jual beli barang yang bukan miliknya atau belum dimiliki. Nah, ini kalau bukan barang kita maka kita tidak boleh menjualnya kecuali atas izin dari si pemilik barang. Kemudian yang keempat yaitu jual beli barang yang diharamkan. Misal arak, narkotika, darah, bangkai, babi, dan lain-lain. Ini nggak boleh jual beli barang yang diharamkan. Kemudian ada lagi jual beli sah tapi dilarang. Yang pertama, jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Nah, ini bagi laki-laki ya. Jadi ketika khutbah maka tidak boleh melakukan jual beli. Kemudian yang kedua yaitu membeli barang yang masih ditawar oleh orang lain. Jadi ketika barang masih dalam tawaran orang lain, ini tidak boleh kita beli. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan cara menghalang-halangi penjual pasar, sehingga yang memungkinkan para penjual atau pembeli belum mengetahui harga umum di pasaran. Mungkin kalau dulu masih bisa, tapi kalau sekarang sudah banyak informasi, ada HP dan segala macam, jadi sudah tahu harga pasaran. Nah, kalau dulu bisa terjadi penjual dihadang, kemudian barangnya dibeli dengan harga yang murah, sehingga yang beli itu nanti bisa untung dengan cara menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini nggak boleh. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara menimbun barang. Nah, ini nimbun barang ini tidak sah jual belinya. Misal gas lagi langka kemudian ditimbun, nah setelah sudah langka banget baru dijual. Nah, ini nggak boleh karena ini merugikan orang lain. Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Misalnya harusnya 1 kilo, beli buah 1 kilo, nah timbangannya itu dikasih batu jadi lebih berat, otomatis timbangannya jadi lebih ringan. Barang timbangannya jadi lebih ringan karena sudah ditambahin dengan batu. Ini nggak boleh. Kemudian yang keenam, jual beli barang dengan cara mengecoh. Nah, ini nggak boleh dengan cara mengecoh. Misalnya jual beli buah-buahan, yang beli disuruh mencoba. Nah, yang dicoba ini buah yang rasanya enak. Kemudian ketika dimasukkan buah-buahannya yang dijual ternyata buah-buahnya yang tidak enak. Nah, ini namanya jual beli dengan cara mengecoh. Ini nggak boleh, ini dia dilarang. Ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.